Ada orang-orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk bermimpi, merencanakan, dan menunggu, namun tidak pernah benar-benar melakukannya. Setiap hari mereka terbangun dengan dibebani penyesalan, bertanya-tanya kemana perginya semua waktu yang terbuang itu. Dan bagian yang paling tragis adalah banyak yang meninggal tanpa pernah menyadari bahwa kurangnya disiplinlah yang sesungguhnya menghancurkan segalanya. Marcus Aurelius, Kaisar Roma dan salah satu filsuf Stoa terhebat, memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Bahkan saat memerintah sebuah kekaisaran di tengah peperangan, pengkhianatan, dan tragedi pribadi, ia mampu mempertahankan pikiran yang teguh, disiplin, dan tenang. Ia pernah mengucapkan, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Tetapi, apa yang membuat hidup lebih mudah bagi seseorang yang disiplin? Dan mengapa kebanyakan orang gagal melakukannya, bahkan ketika mereka tahu apa yang perlu dilakukan? Tetaplah bersamaku sampai akhir video ini, karena kamu akan segera memahami bagaimana disiplin mengubah segalanya, dan bagaimana menerapkannya dapat menempatkanmu di antara segelintir orang yang benar-benar berhasil dalam hidup. Disiplin bukanlah penjara, seperti yang diyakini banyak orang, melainkan struktur yang menopang kebebasan sejati. Marcus Aurelius mengetahui hal ini setiap kali matahari terbit saat ia harus meninggalkan tempat tidurnya dan menghadapi beban kekaisaran yang dilanda perang. Dalam tulisannya, ia berkata pada dirinya sendiri, "Saat fajar, ketika kamu kesulitan bangun dari tempat tidur, katakan pada dirimu, 'Aku bangun untuk melakukan pekerjaan seorang manusia.'" Ungkapan sederhana ini merangkum apa yang kebanyakan dari kita lupakan setiap hari. Ini bukan tentang kemauan. Ini tentang tujuan. Disiplin adalah pengingat senyap bahwa apa yang harus dilakukan memiliki nilai lebih daripada apa yang ingin dilakukan. Di zaman modern ini, pertempuran tidak terjadi di medan terbuka, melainkan di dalam pikiran. Musuh tidak memegang pedang, ia menyamar sebagai kenyamanan. Ia bersembunyi di dalam notifikasi yang mengganggu fokus kita, video yang mencuri waktu berjam-jam, janji-janji yang kita tunda dengan "aku akan mulai besok." Dunia modern telah menciptakan jebakan sempurna bagi mereka yang tidak disiplin. Kepuasan instan. Orang-orang menukar pencapaian abadi dengan beberapa menit gangguan saja, dan tanpa menyadarinya, mereka menjadi tawanan dari kurangnya kontrol diri mereka sendiri. Marcus Aurelius memerintah Roma di tengah penyakit, pengkhianatan, dan peperangan. Namun, ia masih menemukan waktu untuk merenung, menulis, dan bertindak dengan jelas. Ia tahu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi ia bisa mengendalikan reaksinya. Itulah esensi disiplin, tetap pada jalurnya bahkan ketika angin berembus melawanmu. Ia tidak mengharapkan harinya mudah, tetapi ia siap menghadapinya dengan ketenangan dan kekuatan batin. Saat ini, banyak orang kehilangan kendali karena mereka menunggu motivasi untuk bertindak. Namun motivasi adalah perasaan dan perasaan berubah. Disiplin adalah keputusan. Ketika kamu hanya mengandalkan antusiasme, kamu hidup seperti daun yang terbawa angin. Ketika kamu bersandar pada disiplin, kamu menjadi pohon yang tahan badai. Inilah sebabnya mengapa orang-orang biasa mencapai hasil luar biasa. Mereka telah belajar melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Contoh jelas dari hal ini adalah para atlet berprestasi tinggi. Mereka tidak hanya berlatih di hari-hari baik, tetapi juga di hari-hari ketika mereka lelah, tidak termotivasi, atau frustrasi. Konsistensi inilah yang memisahkan amatir dari seorang juara. Mike Tyson, salah satu petinju terhebat sepanjang masa, mencapai puncak dengan disiplin yang sengit. Namun ketika ia kehilangan kendali atas dirinya, segalanya runtuh.
Kisahnya menunjukkan bahwa bakat adalah anugerah, tetapi disiplin adalah pilihan. Dan tanpa pilihan itu, setiap anugerah bisa berubah menjadi kutukan. Disiplin juga ditemukan dalam hal-hal kecil. Ia ada dalam tindakan bangun pada dering pertama alarmmu, dalam memilih untuk belajar bahkan ketika lelah, dalam menjaga kesehatanmu ketika lebih mudah menyerah pada hal-hal berlebihan. Setiap tindakan ini tampak tidak signifikan, tetapi jika terkumpul, semuanya membangun karakter. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kesempurnaan karakter adalah menjalani setiap hari seolah itu adalah hari terakhirmu, tanpa kegelisahan, tanpa apatisme, tanpa kepura-puraan. Inilah fondasi disiplin, bertindak dengan niat, bukan impuls. Masalahnya adalah banyak orang percaya bahwa hidup yang disiplin adalah hidup tanpa kesenangan. Padahal justru sebaliknya, disiplin membebaskanmu dari penyesalan, kekacauan, dan rasa bersalah. Ia menciptakan ruang untuk menikmati apa yang benar-benar penting. Pikirkan berapa banyak orang yang mencapai akhir hari dengan perasaan tidak mencapai apapun yang produktif, dan berapa banyak yang tidur nyenyak karena telah memenuhi apa yang mereka janjikan pada diri sendiri. Perbedaan di antara mereka adalah kemampuan untuk mengatakan tidak pada impuls dan ya pada apa yang diperlukan. Sains modern mengkonfirmasi apa yang telah diketahui kaum Stoa. Disiplin diri secara langsung terkait dengan kesejahteraan emosional. Orang yang dapat menunda kepuasan instan memiliki tingkat kecemasan dan penyesalan yang lebih rendah. Ketika kamu terbiasa bertindak dengan tujuan, otakmu beradaptasi dan mulai melihat usaha sebagai hal yang alami, bukan sebagai beban. Pada titik inilah hidup mulai terasa lebih ringan. Disiplinlah yang memberikan makna pada kemajuan. Ia adalah penghubung antara dirimu yang sekarang dan dirimu yang ingin kamu capai. Tanpa itu, bahkan mimpi termegah sekalipun menjadi istana pasir, indah sesaat lalu hancur oleh embusan pertama kemalasan atau penundaan. Dan mungkin inilah kesalahan terbesar dunia modern, mengacaukan kebebasan dengan tidak adanya aturan. Marcus Aurelius memahami bahwa kekuatan sejati adalah penguasaan diri. Ia tidak berusaha mengendalikan orang lain, tetapi menjadi penguasa pikirannya sendiri. Dan itulah kemenangan terbesar yang bisa diraih seseorang. Pikiran yang disiplin bagaikan taman yang terawat baik. Segala sesuatu yang ditanam di sana tumbuh kuat, tetapi jika diabaikan, gulma akan menguasai dan menghancurkan bahkan benih yang paling menjanjikan. Marcus Aurelius memahami bahwa pikiran manusia perlu dilatih setiap hari agar tidak dikuasai oleh pikirannya sendiri. Ia berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan." Ungkapan ini mengungkapkan salah satu rahasia terdalam filosofi Stoa. Penguasaan pikiran adalah langkah pertama menuju penguasaan hidup. Di dunia saat ini, orang mengacaukan kebebasan mental dengan melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi kebebasan sejati terletak pada tidak menjadi budak emosi diri sendiri. Kurangnya disiplin mental inilah yang menyebabkan seseorang kehilangan kendali di hadapan frustrasi kecil, bereaksi secara impulsif, dan menyerah pada rintangan pertama. Ketika kamu tidak menguasai pikiranmu sendiri, setiap kesulitan menjadi tembok yang tak teratasi. Namun, ketika kamu mengembangkan kebiasaan berpikir jernih dan bertindak dengan tujuan, bahkan tantangan terbesar sekalipun menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan. Marcus Aurelius menghadapi pengkhianatan, wabah, dan peperangan. Tetapi bahkan ketika dikelilingi oleh kekacauan, ia menemukan ketenangan di dalam dirinya. Ini karena ia memupuk penguasaan batin setiap hari,
mencatat refleksi tentang kesabaran, fokus, dan kontrol emosi dalam meditasinya. Ia tahu tidak bisa mengubah orang atau takdir, tetapi ia bisa mengubah cara ia bereaksi terhadapnya. Sikap inilah yang kurang dimiliki kebanyakan orang saat ini. Mereka berusaha mengendalikan dunia, tetapi bukan pikiran mereka sendiri. Kita hidup di era di mana semuanya serba instan, makanan, hiburan, validasi. Dengan setiap ketukan pada layar, kita menerima dosis kecil kesenangan yang melatih otak untuk mencari imbalan cepat. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang mudah menyerah, cepat teralihkan, dan sering merasa kosong. Apa yang diajarkan Marcus Aurelius justru sebaliknya. Penguasaan pikiran berasal dari keheningan, observasi, dan konsistensi. Ia berkata, jiwa mengambil warna dari pikirannya. Ini berarti apapun yang kamu berikan pada pikiranmu akan tumbuh. Jika kamu memberi makan gangguan, kamu menjadi tercerai-berai. Jika kamu memberi makan fokus, kamu menjadi tak terkalahkan. Contoh modernnya adalah para profesional yang mencapai hasil luar biasa dengan mempertahankan fokus bahkan di bawah tekanan. Pikirkan seorang ahli bedah, seorang pilot, atau seorang atlet di tengah kompetisi. Keberhasilan mereka bukan hanya berasal dari teknik, tetapi dari kemampuan untuk menjaga pikiran mereka tetap terkendali sementara dunia runtuh di sekitar mereka. Disiplin mental inilah yang memungkinkan keputusan yang tepat, keseimbangan, dan hasil yang konsisten. Pikiran yang disiplin juga merupakan fondasi kecerdasan emosional. Ia mencegahmu mengucapkan kata-kata yang akan kamu sesali, membuatmu menarik napas dalam-dalam sebelum bertindak impulsif, dan membantumu terus maju bahkan ketika semuanya tampak salah. Kekuatan batin ini tidak lahir secara kebetulan, tetapi melalui latihan. Setiap kali kamu memilih untuk tetap tenang alih-alih bereaksi dengan marah, setiap kali kamu memilih untuk bertindak bahkan tanpa kemauan, kamu sedang memperkuat otot pikiran yang tak terlihat. Studi menunjukkan bahwa orang dengan disiplin diri tinggi lebih bahagia, mengalami lebih sedikit kecemasan, dan lebih produktif. Ini terjadi karena mereka merasa memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Ketika kamu berhasil menjaga perhatianmu pada apa yang benar-benar penting, dunia terasa tidak terlalu mengancam. Kecemasan, ketakutan, dan stres berkurang karena kamu memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi secara eksternal berada di luar jangkauanmu, tetapi apa yang terjadi secara internal sepenuhnya milikmu. Marcus Aurelius menghadapi keputusan yang bisa mengorbankan nyawa, tetapi ia tidak pernah membiarkan dirinya dikuasai keputusasaan. Ia menulis pada dirinya sendiri, jika sesuatu dari luar mengganggumu, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, melainkan oleh pendapatmu tentangnya. Pemikiran ini adalah salah satu kunci terbesar ketenangan mental. Pikiran yang disiplin mempertanyakan pikirannya sendiri sebelum bereaksi, dan ini benar-benar mengubah cara seseorang menjalani hidup. Saat ini, kebanyakan orang bereaksi sebelum berpikir. Mereka hidup dalam keadaan terdesak yang konstan, seolah-olah perlu menanggapi segala sesuatu secara instan. Tetapi mereka yang belajar menguasai pikiran mereka sendiri menyadari bahwa keheningan adalah senjata yang ampuh. Kesabaran menjadi bentuk kebijaksanaan dan ketenangan tanda kekuatan. Penguasaan mental adalah yang memisahkan mereka yang hidup di bawah belas kasihan peristiwa dari mereka yang menggunakan setiap pengalaman, baik atau buruk, sebagai pelajaran. Inilah esensi stoicisme yang dipraktikkan Marcus Aurelius setiap hari. Ia tidak mencari kehidupan yang bebas masalah, tetapi pikiran yang mampu menghadapi masalah tanpa dirusak. Disiplin mental adalah kekuatan yang menjaga Anda tetap fokus saat pikiran ingin menyerah dan memberikan kejelasan di tengah kekacauan dunia. Yang terpenting,
Inilah yang membekali Anda untuk bertindak dengan tujuan, bahkan ketika gejolak emosi berusaha mengalihkan Anda dari jalan yang benar. Oleh karena itu, jika tayangan ini menyentuh Anda dan memicu renungan, mohon dukung kami dengan berlangganan saluran ini dan menekan tombol suka. Dukungan Anda adalah napas bagi karya ini, memastikan pesan-pesan penting dapat menjangkau lebih banyak orang. Keterlibatan Anda menginspirasi kami untuk terus menyebarkan gagasan-gagasan yang mengubah hidup, persis seperti kearifan Marcus Aurelius yang membentuk peradaban. Kekurangan disiplin menjadi salah satu penyebab utama penderitaan di era modern. Ia menggerogoti secara perlahan, hari demi hari, seringkali tanpa disadari oleh individu. Marcus Aurelius pernah berujar, hidup seseorang adalah hasil dari pikirannya, dan saat pikiran berantakan, perilaku pun akan mengikuti. Tanpa disiplin, manusia terperangkap dalam hasrat-hasrat sesaat, terombang-ambing bagaikan daun dihempas angin tanpa arah dan makna. Akibatnya, seperti yang bisa ditebak, frustrasi, rasa bersalah, dan kehampaan yang terasa kian dalam seiring waktu. Ketidakdisiplinan bukan hanya menghambat kemajuan, melainkan juga menumbuhkan perasaan kehilangan yang tiada henti. Berapa sering kita mendengar orang bertekad untuk berubah, memulai kebiasaan baru, atau menaklukkan kebiasaan menunda, namun kembali ke pola lama hanya dalam hitungan beberapa hari. Siklus janji yang selalu kandas ini meruntuhkan kepercayaan diri. Ketika seseorang berulang kali gagal menepati komitmen kepada diri sendiri, ia mulai meyakini bahwa perubahan mustahil baginya. Dan inilah penyebab mengapa begitu banyak orang kehilangan motivasi, fokus, dan akhirnya tujuan hidup mereka. Marcus Aurelius menghadapi tekanan, pengkhianatan, dan ketidakadilan setiap hari, namun ia tak pernah goyah dalam keteguhan hati. Ia menulis kepada dirinya sendiri, menegaskan kembali bahwa seseorang menaklukkan dunia dengan terlebih dahulu menaklukkan dirinya sendiri. Inilah hakikat disiplin, menaklukkan musuh batin yang senantiasa menggoda kita untuk memilih jalan termudah. Pertarungan ini terjadi setiap hari. Kini musuh itu tak berwujud perisai atau pedang. Ia menjelma dalam bentuk gangguan, penundaan, dan dalih. Ia membisikkan, Anda pantas beristirahat. Padahal istirahat itu telah berubah menjadi pelarian dari tanggung jawab. Ketika mengamati dunia kontemporer, kita menyaksikan satu generasi yang kehilangan arah, berjuang dengan ketidakmampuan untuk bersabar. Manusia mendambakan kepuasan instan dan hasil yang cepat, dan jika tidak segera tercapai, mereka akan mudah menyerah. Ketiadaan disiplin ini memupuk kecemasan, karena otak terbiasa dengan stimulasi tanpa henti, sehingga tak lagi sanggup mentolerir keheningan atau kesabaran. Ilmu pengetahuan secara gamblang menunjukkan bahwa pengendalian diri memiliki kaitan langsung dengan kebahagiaan. Individu yang disiplin merasakan stabilitas emosi dan kepuasan hidup yang lebih tinggi, bukan karena mereka jarang menghadapi masalah, melainkan karena mereka belajar menghadapinya dengan kesadaran penuh. Ketiadaan disiplin juga dapat merusak tatanan hubungan. Berapa banyak pasangan yang akhirnya berpisah hanya karena salah satu pihak tidak mampu mengendalikan dorongan hati, ucapan, atau tindakannya. Berapa banyak keluarga yang retak karena kurangnya disiplin untuk mendengarkan, memaafkan, atau mengubah kebiasaan buruk. Kurangnya kontrol diri yang sama, yang memengaruhi kinerja dalam pekerjaan dan studi, secara tak terhindarkan juga berdampak pada relasi personal. Marcus Aurelius berkeyakinan bahwa penguasaan diri adalah kontribusi terbesar yang dapat seseorang berikan kepada dunia, karena pikiran yang seimbang akan menciptakan harmoni di segala lini kehidupan. Dampak negatif,
Ketidakdisiplinan terbukti nyata di setiap aspek kehidupan. Dalam kesehatan, saat seseorang mengabaikan tubuhnya hingga batas ambang lalu menanggung sendiri akibatnya. Dalam urusan finansial, ketika belanja melebihi pemasukan sehingga terjebak dalam lingkaran utang. Dalam karier, ketika upaya dihentikan pada tanda kesulitan pertama, menghabiskan seumur hidup berpindah-pindah jalan, selalu yakin masalahnya ada pada faktor eksternal, bukan dari dalam diri. Kurangnya disiplin mengubah waktu menjadi musuh, sebab individu terus-menerus sibuk memadamkan masalah darurat, alih-alih membangun sesuatu yang berkelanjutan. Kisah nyata secara menyakitkan mengilustrasikan kebenaran ini. Ambil contoh Amy Winehouse, seorang penyanyi dengan suara unik dan bakat luar biasa, namun ketidakmampuannya menguasai dorongan hati mengantarkannya pada akhir yang tragis. Ia adalah cerminan dari apa yang terjadi saat emosi mengalahkan akal sehat. Sebaliknya Marcus Aurelius, meskipun dikelilingi kekuasaan dan godaan besar, senantiasa menjaga jiwanya tetap terkendali. Ia menolak dirusak oleh perasaannya. Sebaliknya membimbing setiap tindakannya berdasarkan apa yang ia yakini benar. Perbedaan mencolok antara kedua jalan hidup ini adalah disiplin. Seringkali kita mendengar orang mengeluh kekurangan waktu, padahal masalah sebenarnya adalah ketiadaan prioritas yang jelas. Disiplin menata ulang kehidupan, menghadirkan kejelasan tentang apa yang sungguh penting. Ketika Anda hidup disiplin, setiap pilihan tak lagi terasa memberatkan sebab Anda memahami bahwa pengorbanan hari ini adalah bekal kenyamanan di kemudian hari. Ini serupa dengan petani yang gigih menanam bibitnya sementara orang lain bersantai. Saat musim panen tiba, ia tak perlu panik atau kekurangan apapun sebab disiplinnya telah membentangkan fondasi bagi kelimpahan. Meskipun dunia modern kerap mencoba meyakinkan kita bahwa disiplin itu identik dengan kekakuan, kenyataannya justru sebaliknya. Ia adalah kebebasan sejati, sebab mereka yang berdisiplin tidak menggantungkan diri pada motivasi sesaat atau sekadar keberuntungan. Mereka menempuh takdirnya sendiri, langkah demi langkah, tanpa tersesat dalam belitan alasan. Individu yang tidak disiplin hidup secara reaktif, sedangkan yang disiplin hidup berdasarkan pilihan sadar. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa jiwa akan mewarnai dirinya dengan warna pikirannya, dan mereka yang terus-menerus menghindari usaha, pada akhirnya akan terjebak dalam kegagalan. Meskipun terdengar keras, kebenarannya sangatlah gamblang. Siapapun yang gagal menguasai dirinya akan dikuasai oleh hal lain, oleh kecanduan, kecemasan, keraguan, atau ketakutan. Disiplin bukanlah sebuah hukuman, melainkan perisai. Ia melindungi pikiran dari jebakan kenikmatan sesaat dan menjaga fokus pada hal-hal yang sungguh bernilai. Ia adalah fondasi bagi setiap pencapaian sejati. Tanpa disiplin, bahkan mimpi terindah sekalipun dapat hancur berkeping-keping. Namun dengannya, hal yang tadinya mustahil pun menjadi bisa diraih. Marcus Aurelius memahami hal ini secara mendalam. Itulah sebabnya ajaran-ajarannya tetap relevan selama berabad-abad. Karena meskipun dunia terus berubah, kebenaran fundamental ini tak tergoyahkan. Mereka yang berdisiplin akan berjaya, sedangkan mereka yang tidak akan kehilangan arah. Disiplin seringkali dianggap sebagai pembatas kebebasan, namun Marcus Aurelius justru memahami hal sebaliknya. Ia menegaskan, tiada manusia yang benar-benar bebas jika ia tak menguasai dirinya sendiri. Pernyataan ini merangkum salah satu paradoks terbesar dalam kehidupan modern. Orang keliru beranggapan bahwa kebebasan berarti melakukan apapun sesuka hati, kapanpun mereka mau, padahal hal itu justru menjadikan mereka tawanan nafsu dan impulsnya sendiri. Kebebasan sejati justru lahir dari pengendalian diri, karena seseorang yang menguasai dirinya tak perlu lagi dikendalikan oleh apapun. Disiplin
adalah jembatan yang menghubungkan kita dari perbudakan emosional menuju kemandirian batin. Renungkanlah bagaimana ketiadaan disiplin menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas setiap aspek kehidupannya. Mereka yang gagal mengatur diri akan selalu terburu-buru mengejar waktu. Mereka yang mengabaikan kesehatan tubuhnya akan menjadi tawanan penyakit. Mereka yang tidak mengelola keuangannya akan terjerat dalam belitan utang. Dan mereka yang gagal menguasai pikirannya akan menjadi korban dari pikirannya sendiri. Inilah alasan mengapa Marcus Aurelius memandang disiplin sebagai sebuah tindakan pembebasan. Ia menolak diperbudak oleh kesenangan, kemarahan, atau ketakutan, karena ia memahami bahwa emosi-emosi ini, jika tidak terkendali, akan menguasai seseorang sepenuhnya. Disiplin menumbuhkan stabilitas, dan stabilitas pada gilirannya akan menghadirkan kejelasan. Saat Anda berdisiplin, segala sesuatu tak lagi terlihat rumit, dan keputusan menjadi lebih gamblang. Anda berhenti hidup berdasarkan reaksi terhadap setiap kejadian dan mulai bertindak dengan tujuan yang nyata. Contohnya terlihat jelas pada seseorang yang bertekad mengubah hidup dan benar-benar menepati komitmennya. Pada hari-hari pertama, pikiran akan menolak, tubuh protes, dan semuanya terasa berat. Namun, setelah beberapa waktu, upaya itu berhenti menjadi beban dan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Dan begitu disiplin menjadi kebiasaan yang mengakar, kehidupan itu sendiri akan terasa lebih ringan. Marcus Aurelius tidak mencari kehidupan yang mudah. Sebaliknya, ia mengejar kehidupan di mana ia mampu menghadapi setiap tantangan dengan kedamaian batin. Ia meyakini dengan teguh bahwa kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Dan inilah mengapa disiplin memegang kekuatan yang begitu dahsyat. Ia menata pikiran, mengendalikan impuls, dan menciptakan ruang bagi ketenangan batin. Seseorang yang disiplin tidak perlu hidup dalam belenggu, rasa bersalah atau keraguan, sebab ia tahu bahwa ia sedang melakukan apa yang harus dilakukan. Di era modern ini, kebebasan sejati adalah barang langka. Banyak yang mengaku bebas, namun mereka tak sanggup melewati satu hari pun tanpa memeriksa ponsel, tanpa menyerah pada godaan, atau tanpa teralihkan oleh hal-hal sepele. Ketiadaan kontrol ini telah menjelma menjadi bentuk penahanan baru. Sebuah penjara tak kasat mata yang terbentuk dari kebiasaan dan distraksi tanpa henti. Disiplin adalah pemutus rantai-rantai tersebut. Ia mengembalikan pada setiap individu kekuatan untuk secara sadar memilih apa yang ingin mereka rasakan, apa yang ingin mereka lakukan, dan apa yang ingin mereka bangun. Sebuah contoh nyata yang mencolok adalah Cristiano Ronaldo. Ia bukan sekadar pemain berbakat, ia adalah perwujudan hidup dari disiplin. Sejak usia muda, ia mengesampingkan pesta, kenyamanan, dan berbagai godaan demi mengejar satu tujuan tunggal. Rezim latihan dan dietnya nyaris menyerupai pola militer. Namun hasil akhirnya adalah kebebasan yang mendalam, finansial, emosional, dan profesional. Ia tidak bergantung pada keberuntungan, pun juga tidak pada opini orang lain. Ia berhasil membentuk kehidupannya sendiri di mana upaya sadar berujung pada otonomi. Inilah persis seperti yang dianjurkan Marcus Aurelius hampir 2000 tahun yang lalu. Penguasaan diri adalah satu-satunya jalan menuju kekuatan sejati. Disiplin juga membebaskan kita dari cengkeraman kecemasan, dengan mengalihkan fokus dari hal-hal yang berada di luar kendali kita kepada apa yang dapat kita lakukan di saat ini. Saat Anda bertindak dengan disiplin, Anda tidak lagi hidup sebagai tawanan keadaan. Sekalipun dunia di sekitarmu runtuh, kamu tetap tenang dan teguh melanjutkan apa yang harus dikerjakan. Ketenangan inilah yang disebut Marcus Aurelius sebagai ketenangan jiwa. Ia percaya bahwa seseorang harus seperti karang yang diterjang ombak, tetap kokoh,
tanpa amarah dan tanpa rasa takut. Masalahnya, banyak yang masih keliru menganggap disiplin sekadar kekakuan. Padahal, sesungguhnya disiplin adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri yang mendalam. Itu adalah pernyataan, aku mendambakan masa depan yang lebih baik, dan karena itu, aku tidak akan menyabotase diriku sendiri hari ini. Disiplin adalah bukti terbesar dari cinta diri, sebab itu berarti memilih apa yang perlu dibandingkan apa yang nyaman. Ini adalah pemahaman bahwa setiap penolakan yang dilakukan dengan sengaja adalah benih yang ditaburkan untuk panen di hari esok. Dan jika ada satu hal yang diajarkan stoicisme, adalah bahwa tidak ada yang benar-benar luar biasa terlahir dari kemudahan. Disiplin adalah lahan subur tempat kesabaran, kekuatan, dan kebijaksanaan berkembang. Setiap kali kamu menahan dorongan hati, kamu menjadi lebih bebas. Setiap kali kamu memenuhi janji kepada dirimu sendiri, kamu menjadi lebih kuat. Kebebasan sejati bukanlah tentang hidup tanpa aturan, melainkan tentang hidup berpegang pada prinsip yang membuatmu tetap teguh saat segala sesuatu di sekitarmu seolah kehilangan makna. Marcus Aurelius tahu bahwa kekaisaran yang ia pimpin bisa runtuh kapan saja, namun kekaisaran batin yang ia bangun tak tergoyahkan. Ia memahami bahwa disiplin adalah satu-satunya benteng yang tak seorang pun bisa taklukkan. Inilah pelajaran abadi itu. Mereka yang berdisiplin akan mencapai penguasaan atas hidup mereka sendiri. Dan ketika kamu menguasai dirimu sendiri, dunia tak lagi menjadi penjara dan berubah menjadi lahan terbuka penuh kemungkinan. Disiplin bukanlah akhir dari kebebasan, melainkan permulaan. Jadi jika pesan ini beresonansi denganmu, jika itu membuatmu merenungkan kekuatan penguasaan diri, ingatlah bahwa setiap langkah kecil disiplin adalah sebuah tindakan pembebasan. Transformasi sejati tidak terjadi dalam semalam. Ia dimulai saat kamu memutuskan untuk tidak lagi menjadi tawanan dari kelemahanmu sendiri. Bagikan video ini dengan seseorang yang istimewa, seseorang yang kamu yakini perlu mendengarkan ini hari ini. Terima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam karena telah menemaniku sejauh ini dan menjadi bagian dari perjalanan pertumbuhan dan refleksi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.